Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa harus kita terus curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih berikan saya kesempatan untuk membuat tutorial kembali masih terkait dengan Microsoft Office. Untuk tutorial kali ini yang akan saya buat yaitu adalah di Microsoft Word. Untuk tutorial kali ini yang akan saya bahas ini adalah terkait dengan grup paragraf, dimana pada tutorial yang lalu kita sudah pernah membahas tentang grup font gitu kan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan grup paragraf. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, dimana grup paragraf ini itu terdapat pada tab ribbon home, kemudian pada grup paragraf. Ini adalah grup ketiga pada tab ribbon home. Sebagaimana kita ketahui dan bisa dilihat di dalam layar, di dalam grup paragraf di sini terdapat kurang lebih sekitar 10, 11, 12, 13, 14, kurang lebih sekitar ada 14 tool gitu kan, 14 tool yang terdapat di dalam grup paragraf. Nah, untuk pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu tidak akan membahas semuanya sekaligus, tapi nanti ini akan saya buat dalam beberapa sesi dikarenakan melihat durasi dari video yang nanti akan kita buat gitu kan, takutnya terlalu panjang kalau seandainya kita bahas semuanya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dua buah materi pokok, yaitu tentang alignment gitu kan, tentang alignment, di mana di dalam alignment ini terdapat 4 buah tool. Yang pertama itu adalah left, align left gitu kan, kemudian center, kemudian align right, kemudian justify. Nah, ini 4 alignment yang akan kita bahas nanti, fungsinya seperti apa dan bagaimana nanti kita buka bersama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tool daripada bullet and numbering, itu yang biasa kita kenal gitu kan. Nah, di sini sebetulnya kalau bullet and numbering itu hampir serupa tapi tak sama gitu kan. Nah, ini kalau ini yang pertama ini adalah bullet, kemudian numbering. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah multi level list, gabungan antara bullet and numbering, dimana nanti untuk multi level list ini sendiri itu nanti akan kita bahas ya nanti sedikit di akhir-akhir, karena ini agak lumayan lah gitu kan. Untuk pembahasan multi level list ini ya agak lumayan gitu. Oke, baik, yang pertama untuk melakukan proses pengaturan terkait dengan alignment di dalam lembar kerja yang sedang kita kerjakan, itu pekerjaannya itu kita bisa melakukan itu 2 opsi. Opsi yang pertama yaitu apabila kita bekerja atau menentukan alignmentnya atau paragraf, pengaturan paragrafnya itu sebelum kita mengetik naskah di dalam lembar kerja kita. Atau gitu kan, yang kedua kita bisa melakukan pengaturannya itu setelah teks itu kita ketik, contoh seperti ini. Nah, di sini saya kebetulan sudah ada contoh satu buah kasus. Ini adalah tentang satu buah SK gitu kan. Ini bagaimana cara pengetikan dan ketentuan SK-nya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, oke, kembali lagi. Jadi nanti ada dua gitu ya.
ketentuan pekerjaannya itu, apakah mau dilakukan pengaturannya itu sebelum kita mengetik atau setelah kita mengetik. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk seluruh sahabat-sahabat YM Creator semuanya, gitu kan, untuk sahabat-sahabat yang baru datang, yang belum sempat menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya, silahkan bunyikan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, karena menekan tombol subscribe gratis ya teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe, terima kasih atas supportnya, gitu kan. Jangan lupa juga untuk diklik tombol like-nya, gitu kan. Dan nanti jika memang video ini memang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya dan juga untuk orang lain, gitu kan, silahkan di share video ini. Jangan lupa juga komennya, gitu kan, berikan saran dan masukan yang terbaik selalu untuk YM Creator supaya kami terus meningkatkan kualitas dan performa daripada channel kami. Oke, kita masuk ke materi poin kita. Poin yang pertama itu adalah menentukan pengaturan sebelum. Nah, sebelum kita mengetik. Sebelum kita mengetik berarti posisinya itu adalah lembar kerjanya kosong seperti ini. Gitu kan, lembar kerjanya itu adalah kosong seperti ini. Nah, untuk melakukan pengaturan pertama, contoh, nah di sini ini adalah SK ya. Contohnya itu adalah seperti ini, di mana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 183 tahun 2009. Ini posisinya dia itu ada di tengah-tengah, yang lebih dikenal dengan istilahnya itu adalah centering, gitu kan. Nah, ini posisinya itu ada di tengah-tengah. Nah, kita buka. Nah, di sini kita tentukan pengaturannya terlebih dahulu. Maka tadi posisinya itu adalah di tengah-tengah, maka kita aktifkan tab ribbon center. Itu tab ribbon center. Atau apabila kita akan menggunakan keyboard, gitu kan, biar cepat bekerjanya, tangannya nggak harus pindah ke mouse, kita bisa gunakan kolaborasi tombol, yaitu adalah tombol Ctrl dan E. Itu berarti ditekan bersamaan, tekan tombol Ctrl terlebih dahulu, kemudian tekan tombol E. Tapi tombol kontrolnya itu jangan dilepas, maka secara otomatis pointer kita sudah berpindah ke tengah. Itu adalah untuk membuat centering. Ctrl E, maka dia posisinya akan ada di tengah-tengah. Kita ketikkan contoh di sini, gitu kan. Nah, ini kan pengaturan sebelum kita bekerja. Jadi kita tentuin dulu, oh judulnya itu ada di tengah-tengah, atau kita balik lagi, jangan dulu diketik. Posisinya itu kita ngetiknya itu adalah di tengah-tengah, kemudian hurufnya tebal, gitu. Maka ini yang akan terjadi. Saat kita ngetik, maka posisinya pointernya itu akan berada di tengah-tengah dan dia langsung tebal. Jadi ini pengaturan kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengetik. Atau apabila memang kita sudah mengetik terlebih dahulu, gitu kan, dan baru diformat setelah kita selesai mengetik, maka contohnya akan seperti ini. Nah, di mana teks yang akan kita berikan efek daripada format yang kita buat, maka ini dia itu harus kita lakukan proses seleksi atau di blok. Nah, untuk proses ngeblok ini itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, apabila kita menggunakan mouse, maka kita perletakkan pointernya itu di awal dari dimana kita akan mulai menyeleksi. Klik kiri, tahan, jangan dilepas, kemudian drag atau tarik posisi mouse-nya sampai dengan posisi teks yang akan kita seleksi itu sudah terkurung semuanya oleh tanda yang lebih gelap. Artinya dia itu sudah terseleksi, gitu. Kemudian baru kita tentukan alignmentnya, mau di tengah, kita tinggal klik center, atau kita tekan tombol keyboard menggunakan Ctrl E, gitu kan, maka secara otomatis akan berpindah
pindah berubah menjadi ke tengah. Nah, ini fungsinya adalah untuk menengahkan teks atau membuat teks berada di tengah-tengah lembar kerja kita. Kemudian tebal. Ini biasanya kalau judul itu selalu diberikan penekanan, ya kan? Diberikan penekanan. Oke. Itu yang pertama ya, bagaimana cara membuatnya. Jadi boleh pada saat teks itu sebelum diketik atau setelah diketik, bebas gitu. Oke, sekarang contoh lagi, apabila nggak seleksi bagaimana gitu kan. Apabila tidak diseleksi gitu kan, maka yang akan terjadi apabila dia itu masih di dalam satu enter. Contoh tuh gitu kan, apabila pointernya itu diletakkan di sini saja, perhatikan mouse yang berkedip, gitu kan? Perhatikan mouse yang berkedip. Posisi pointer ini atau kursornya berada pada baris pertama. Apabila kita lakukan pengaturan paragrafnya tanpa diblok, gitu kan? Tanpa diseleksi, gitu kan? Kita tekan center, maka hanya baris itu saja yang akan berubah pengaturannya. Yang lain tidak akan berdampak. Jadi boleh diblok dulu atau tidak diblok terlebih dahulu, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang sekiranya banyak dan memang formatnya sama, ya sudah kita blok saja gitu kan. Tapi kalau satu-satu nggak usah gitu. Atau dengan cara begini. Nah, ini ngeblok juga nih. Klik, kemudian tarik. Boleh. Atau seperti tadi gitu kan, atau seperti tadi kita arahkan pointernya di sini gitu kan, kemudian klik, tahan, tarik, boleh. Atau seperti barusan, posisinya itu akan berbeda. Perhatikan, pointer mouse itu dia itu bisa yang berbentuk kursor seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka dia akan menyeleksinya itu satu baris, tuh langsung satu baris. Nah, ini juga sama, tinggal kita pilih center, kemudian kita tebalkan. Wah, baris yang pertama ketinggalan. Oke, kita blok lagi, kita tebalkan. Oke, itu adalah yang pertama, menggunakan alignment. Kemudian kita kasih jarak dulu, gitu kan? Kita kasih jarak, kita coba lihat sampelnya lagi. Nah, baik, untuk sampelnya di sini adalah menimbang A dan B-nya itu lurus, kemudian paragraf yang selanjutnya dia menjorok ke tengah. Baik. Nah, di sini ini posisi yang seperti ini artinya apa? Artinya dia itu posisinya ini masih posisinya itu adalah berbeda garis. Padahal kalau kita melihat di sampelnya ini seharusnya itu adalah satu buah paragraf, dari bahwa sampai dengan madrasah ini satu buah paragraf. Tapi kalau kita perhatikan di sini gitu kan, nah ini dia itu bukan satu paragraf, melainkan dia terdiri dari 3 paragraf tersendiri. Nah, lihat, dia tidak akan ada efek apapun. Kenapa? Karena memang posisi barisnya berbeda. Kita satukan terlebih dahulu biar nanti akan kelihatan. Nah, kalau ini posisinya sudah satu baris atau satu paragraf. Formasinya seperti ini. Nah, untuk memindahkan posisi madrasah ini, gitu kan? Nah, kita gunakan left hanging indent. Kita geser. Nah, kita luruskan. Nanti untuk pembahasannya hanging indent, pushline indent, kita akan punya materi tersendiri ya sahabat-sahabat semuanya. Nanti kita akan buatkan satu buah materi khusus untuk pembahasan hanging indent yang lebih mendetail gitu. Nah, oke, ini adalah kita buat Just TV. Perhatikan, kalau Just TV, lihat dia fungsi tadi centering ya. Nah, untuk Just TV itu adalah fungsinya untuk meluruskan teks rata kiri kanan. Nah, perhatikan, nah di sini pada kata pada, gitu kan. Nah, di sini tuh lurus antara A akhir dengan A akhirnya itu baris kedua dan ketiga itu lurus, gitu kan. Ini berarti posisinya itu bahwasanya dia itu
adalah satu paragraf. Kemudian yang B, gitu kan, kita luruskan terlebih dahulu. Oke, biar agak rapih ya, kita rapikan sedikit. Nah, ini kita mengetik, merapikan teks setelah kita mengetik. Ini ternyata posisinya barisnya itu sendiri-sendiri. Ini biasanya merapikan dalam proses merapikan atau editing. Ini yang disebut dengan editing. Nah, ini masih rata kiri ya, perhatikan pada paragraf yang kedua ini dia itu sudah satu paragraf, gitu kan, sudah satu paragraf, tapi dia posisinya masih rata kiri. Nah, untuk posisi pengetikan seperti ini biasanya itu adalah dia menggunakan Just TV rata kiri kanan, maka kita gunakan pengaturannya itu adalah Just TV. Nah, untuk Just TV itu kita bisa menggunakan tombol shortcut dari keyboard, yaitu Ctrl J, Jakarta ya. Jadi Ctrl J gabungan dua tombol, yaitu Ctrl dan J. Kita coba Ctrl J. Oke. Nah, di sini udah rata ya, kiri kanannya sudah. Oke, baik. Nah, kita kasih jeda sedikit. Nah, kemudian mengingat, baik. Nah, ini masih sama. Nah, posisinya itu dia menjadi berapa baris. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini kebetulan saya tidak mengetik ya, karena saya tidak mengetik manual, tapi saya copy paste, mengopas dari file yang tadi kita lihat. Nah, dari file ini, gitu kan, pada saat dikonversi dia jadinya itu setiap baris di sini sama dia itu dikonversinya, dihitungnya itu adalah satu baris, bukan satu paragraf. Padahal di sana itu sebetulnya satu paragraf. Nah, di sini kita kembali di setting ulang di sininya. Sekali lagi nanti saya tekankan kepada sahabat-sahabat semuanya terkait dengan hanging indent ini nanti akan saya jelaskan pada sesi tersendiri ya, pada sesi tersendiri biar lebih jelas dan mendetail. Nanti akan saya bahas pada bab tersendiri untuk bab ini. Nah, ini juga gunakan Just TV juga, Ctrl J, ya kan. Ini poin yang keduanya. Kita gunakan, kita samakan dan kita rapihkan. Susahnya kalau kita bekerja menentukan formatting setelah bekerja itu begini. Jadi memang enaknya itu kita menentukan formatnya terlebih dahulu, baru kita bekerja mengetik. Itu akan jauh lebih mudah dan pekerjaan kita juga jauh lebih rapi dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita mengedit teks, mengetik dulu itu kan seadanya, kemudian baru kita lakukan proses editing. Itu akan jauh lebih lama. Jadi ngedit itu jauh lebih lama dibandingkan dengan kita mengetik ulang sendiri, gitu kan. Baik, kemudian kita lanjut. Nanti ini sebagai bahan nanti buat numbering sebetulnya, tapi tidak jadi masalah, gitu kan. Kita jadikan dulu untuk alismenya terlebih dahulu. Ya, kita selesaikan di alismenya terlebih dahulu. Nah, ini udah jadi jauh lebih rapi kan dibandingkan dengan tadi. Nah, ini proses pekerjaan yang kita lakukan, di mana kita melakukannya itu adalah setelah melakukan pengetikan, baru kita edit. Nanti sahabat bisa membandingkan lah, gitu kan, mana yang lebih mudah, lebih efisien untuk kerjaan kita. Apakah memang lakukan pengaturan terlebih dahulu atau kita ngetik terlebih dahulu kemudian baru edit? Kalau saran saya, gitu kan, kalau saran saya sih lebih baik kita tentukan formattingnya terlebih dahulu baru kita ngetik. Itu jauh lebih mudah dan simpel buat pekerjaan kita. Oke, nah itu tadi terkait dengan alismen, gitu kan. Nah, kemudian
Oh ya, tadi kan rata kiri ya. Rata kiri itu adalah center untuk judul itu adalah Ctrl E. Just TV kita gunakan Ctrl J. Kalau rata kanan bagaimana? Kalau rata kanan itu kita gunakannya itu adalah Ctrl R, right. Gitu kan. Kemudian kalau kiri left, Ctrl E. Itu yang kita gunakan. Gitu kan. Itu adalah shortcut atau perintah-perintah jalan pintas, gitu kan, jalan cepat. Jadi pada saat kita bekerja kita bisa langsung sambil melakukan proses pekerjaan gitu. Jadi lebih cepat, tangan kita nggak berpindah-pindah ke ini nggak berpindah-pindah ke mouse terlebih dahulu, gitu kan, tapi kita bisa langsung sambil bekerja sambil melakukan pengaturan. Oke, nah itu sesi yang pertama, gitu kan. Sesi yang pertama yaitu tentang alignment, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya, bisa mudah dimengerti, gitu kan, sehingga mempermudah dalam proses pekerjaannya jauh lebih rapi, sempurna, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sahabat-sahabat semuanya. Baik, kita masuk materi yang kedua, gitu kan, materi yang kedua. Tapi sebelum masuk materi yang kedua, break dulu, gitu kan. Jangan lupa silakan tombol like-nya diklik terlebih dahulu, ditekan tombol like-nya terlebih dahulu untuk yang menggunakan Android, gitu kan. Kemudian jangan lupa juga silakan di-share videonya pada sahabat-sahabat, rekan-rekan sahabat-sahabat JM Creator semuanya, gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Nah, untuk di materi yang kedua yang akan kita bahas itu adalah tentang bullet and numbering, di mana numbering itu berfungsi seperti ini. Kita memberikan penomoran setiap baris, gitu kan, atau paragraf yang akan kita lakukan. Baik. Nah, di sini. Nah, untuk di dalam Microsoft Office 2007 atau 2010, gitu kan, dia itu sudah punya ada format otomatisnya, gitu kan. Nah, perhatikan. Jadi apabila kita mengetikkan angka 1, gitu kan, atau numbering atau bullet, kemudian kita kasih spasi, dia secara otomatis langsung menjadi numbering, gitu. Dia secara otomatis menjadi numbering, gitu. Kalau bullet, apakah dia akan menjadi bullet, gitu kan? Kita coba menggunakan bintang, gitu kan. Nah, secara otomatis dia langsung menjadi satu buah bullet. Apabila jadi kalau ada satu karakter, kemudian karakter di sana itu tanda apakah titik, gitu kan, ataukah angka, gitu kan, atau huruf, kemudian kita kasih jeda, coba kita A ya, A titik kemudian spasi, otomatis dia langsung menjadi numbering. Ini kebetulan saya gunakan Microsoft Office-nya itu 2013 ya, saya gunakan Office 2013, jadi saya nggak harus mengklik dulu numbering, gitu kan, atau bullet. Secara otomatis dia akan mengidentifikasi, oh ternyata dia itu adalah numbering. Nah, ini numbering. Nah, untuk numbering sendiri, gitu kan, untuk numbering sendiri itu terdiri formatnya, maksudnya format dari numbering itu sendiri itu bisa kita pilih dengan cara mengklik segitiga yang ada di sebelah kanan numbering. Di sana ada angka 1, kemudian ada angka 1 yang dikurungin, kemudian ada angka Romawi, kemudian ada huruf, gitu kan, kapital dan lower, gitu kan, kapital dan lower. Ada juga yang lower tanpa kurung atau kapital tanpa kurung, itu disesuaikan, gitu kan, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tinggal kita di setting sendirilah. Nah, di sini set number value ini digunakan untuk melakukan pengaturan. Nah, di sini itu start new list, gitu kan. Jadi dia itu dimulai dari list yang baru, gitu kan. Atau di sini ada continue. Nah, gitu kan. Nah, continue, kalau di sini continue berarti dia itu artinya itu apa? Melanjutkan dari numbering yang sebelumnya. Kalau di atasnya itu sudah ada numbering, gitu kan. Kemudian kita buat
numbering lagi menggunakan continue ini, otomatis dia akan mengikuti numbering yang sebelumnya gitu. Atau di sini tuh advance value gitu kan, skip number, melanjutkan tapi melewat, bukan yang tadi gitu kan. Itu nah ini menggunakan advance ini. Otomatis kalau ini tidak di checklist, otomatis dia akan ngikutin. Kalau atasnya sudah A atau yang terakhir itu adalah angka 10 misal menggunakan angka gitu kan, maka otomatis di numbering ini dia menjadi 11 gitu. Nah, ini kita coba yang start list, new list, kita buat yang baru. Nah di sini ada set value gitu kan. Set value kita akan memulainya itu dari huruf apa gitu, diawali oleh huruf apa, kita bisa tentukan gitu kan, kita bisa tentukan sendiri, kita tinggal pilih. Nah di sini kita contoh pada start dari huruf A kecil. Oke, nah seperti ini ya jadinya gitu kan. Nah kita contoh ambil yang ini gitu kan, biar lebih cepat, karena kalau kita ngetik juga lama juga prosesnya. Nanti kita paste gitu kan. Nah kemudian kalau sudah selesai pada paragraf atau baris tersebut gitu kan, pada paragraf tersebut sudah selesai, kita enter, maka secara otomatis gitu kan numbering yang selanjutnya atau rangkaian yang selanjutnya itu akan terbentuk. Kita copy juga. Oke, kita copy kemudian paste, itu sama gitu. Kemudian misal dari A B gitu kan, itu untuk kita kan berubah jadi C nih gitu kan. Nah kalau seandainya kita mau berubah menjadi angka 1 gitu kan, berubah jadi angka 1, kita coba blok ya, kita coba blok. Nah, tadi kita set di sini nih, ini continue, tapi kita cut di sini, dia mulainya dari A lagi, dari A lagi. Oke. Nah, ternyata pada list ini gitu kan, dia itu sudah ada A B C, berarti dia langsung ke D. Nah bisa di skip gitu kan. Jadi setelah A B C nya itu dilewat gitu kan, kita langsung masuk ke D gitu, tapi masih di list yang sama atau masih ada di level yang sama A B C D nya gitu. Nah itu kemudian kalau untuk bullet juga sama gitu kan. Kalau untuk bullet kita tinggal pilih bentuk bulletnya gitu. Nah ini kebetulan kenapa bisa seperti ini, karena ini masih satu level. Apabila kita lakukan perubahan di sini gitu kan, perubahan di sini, maka level yang sebelumnya itu akan ikut terubah gitu kan, akan ikut berubah juga. Nah solusinya bagaimana caranya? Caranya kita hapus dulu, gitu kan. Nah kita hapus dulu. Nah ini kita udah lepas nih, numberingnya sudah tidak nyala gitu kan, numberingnya sudah tidak nyala, berarti dia sudah berbeda level. Baru kita gunakan bulletnya. Nah kita baru buat bullet baru di sini, misal ya dengan tanda checklist. Kemudian kita buatkan lagi di sini. Nah kita copy yang ini ya, kita copy. Bullet, kemudian kita enter, otomatis juga sama akan terjadi seperti yang tadi gitu kan. Kita tinggal masukin lagi teksnya, ketik sampai dengan selesai. Setiap diakhiri paragraf kita enter, maka dia akan membuat satu baris baru. Nah baris baru tersebut itulah yang akan menjadi satu buah bullet. Oke, kita enter, kemudian kita closing. Nah itu bagaimana cara membuat bullet. Lantas kalau kita bulletnya pengen ganti, ini di sini itu kan cuma sebatas tersedia ini hanya berapa, 7 ya, ada 7 bullet. Nah bisa nggak kalau seandainya memang simbolnya itu kita ganti dengan simbol yang lain? Sangat bisa gitu kan. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan define new bullet. Nah di sini kita tinggal pilih simbol atau huruf atau picture. Nah kita contoh gunakan simbol. Kita contoh gunakan simbol. Nah, ini kita tinggal cari, mau mencari simbol yang seperti apa dan macamnya yang gimana, silahkan. Contoh nih, kita mau bulletnya itu pakai angka, tapi jadinya itu dia itu bullet. Nah maka jadinya akan seperti ini ya kan. Kalau kita enter, maaf,
gitu kan, kalau belum ada teksnya, kalau kita enter dia mati. Nah, tapi dia tidak akan jadi numbering ya. Jadi tidak akan jadi numbering karena dia itu bullet simbol keyboard. Jadi tadinya bullet angka 1 gitu kan, jadi enggak, tidak jadi 2 gitu kan, tidak jadi 2, 3 dan seterusnya. Kalau mau ganti 2 ya kita ganti lagi bulletnya gitu. Kita bulletnya itu ganti karena dia formatnya itu ini apa, formatnya itu adalah gambar gitu kan, gambar. Jadi dia tidak akan menjadi numbering seperti tadi gitu. Nah, ini tahapan untuk bullet apabila mau kita ingin menggantinya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga pada menu paragraf ini yang akan kita bahas itu adalah tentang multi level list. Nah, di sini ada create a multi level list to organize item or create an outline. Ini biasanya kalau untuk yang ini biasanya kita gunakan apabila kita sedang, contoh kalau seorang guru di sekolah gitu kan, seorang guru di sekolah ini biasanya digunakan apabila akan membuat soal pilihan ganda gitu kan, pilihan ganda, kemudian kan nomor 1, kemudian nanti pilihan A B C D E, balik lagi ke nomor 2 gitu kan, kemudian lanjut lagi pilihannya A B C lagi. Oke, sekarang kita contohkan sekarang di sini 1, kemudian titik, spasi, maka secara otomatis dia akan menjadi numbering. Dari mana tahu numberingnya? Kita lihat di sini. Nah, numberingnya itu nyala. Kita ketikkan di sini soalnya. Nah, di sini. Ini soalnya, ceritanya agak sedikit panjang, gitu kan. Kemudian kita enter. Nah, untuk mengakhiri daripada soal tersebut untuk berpindah ke level selanjutnya. Nah, ini level 1 ya. Ini kita sebut saja ini level 1 ya. Level 1 itu adalah numbering gitu kan. Kemudian level 2-nya kita pinginnya itu bukan angka tapi huruf. Maka kita tinggal menekan tombol tabulasi atau tombol tab. Maka dia akan maju 1 langkah menjadi level yang kedua. Ini yang disebut dengan multi level list. Nah, kemudian kita mundurkan. Gitu kan. Di sini misal set gen, kemudian biro layanan ABCD sampai E ya, biro layanan, biro kepegawaian, karo, kemudian staf misal. Kemudian kita enter lagi. Otomatis pada saat di enter dia masih ada pada posisi level yang kedua. Nah, kita mau berpindah ke nomor 2, otomatis berarti posisi kursor kita harus berada pada level ke-1. Nah, untuk mundur ke level 1, maka kita gunakan tombol shift dan tabulasi. Maka secara otomatis di sini angka 2 ini itu akan berubah menjadi level pertama. Kita tinggal mundurkan. Nah, kita luruskan dengan angka 2-nya. Jadi lurus. Kita bikin soal lagi. Nah, udah selesai soalnya tuh. Kita enter lagi. Masuk ke level yang kedua gitu kan, kita tekan tombol tabulasi gitu kan. Nah, ini nanti tinggal diluruskan. Sebagaimana janji saya, untuk bagaimana meluruskan ini adalah terkait dengan alignment. Hanging ya, terkait dengan hanging. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana maju kok maju gitu kan. Contoh seperti ini nih, maju nih. Gitu kan. Mana sih? Sorry. Salah. Nah, ini nih. Nah, itu kan jadi maju dan mundur. Ini level yang kedua gitu. Mudah-mudahan, nah ini apabila memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, itu tadi bagaimana cara kita menggunakan alignment, left, center, right, dan JTV. Kemudian bagaimana kita menggunakan bullet, kemudian menggunakan numbering, dan juga menggunakan multi level list gitu kan, yang ada pada pengaturan paragraf. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya gitu kan. Jika memang masih menemukan kendala dan permasalahan, ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Insya Allah kami terbuka untuk sharing bersama dengan sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih belepotan, masih kurang mudah difahami oleh sahabat-sahabat semuanya, karena saya masih terus belajar dan belajar untuk lebih baik lagi. Saya akhiri pertemuan kali ini terkait dengan formatting paragraf, gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memang ada kebaikan dari materi ini, itu datangnya itu pasti dari Allah, dan jika memang ada kekurangan, kealfaan, kesalahan, itu semuanya datangnya dari saya, karena sifat manusia itu adalah sumber daripada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.